Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk yang berpuasa. Hari ini kita ketemu kembali mengisi waktu ya dalam rangka World Autism Awareness Month. Jadi 1 bulan ini kita akan mengangkat topik-topik tentang autisme. Hari ini kita bicara topik yang mungkin kurang seru ya, tapi banyak jadi pertanyaan dari orang tua nih. Apakah autisme ini disebabkan faktor lingkungan atau faktor genetik yang berperan ya? Ya, ini banyak sekali jadi pertanyaan dari orang tua ya. Ini disclaimer dari saya nih. Saya ini bukan ahli genetik ya, tapi saya praktisi saraf anak. Jadi genetiknya saya tidak menerangkan sampai detail, sampai ribet ya, karena ini suatu ilmu yang susah sekali ya. Ini faktor risiko dari autism spectrum disorder. Yang pertama itu faktor genetik melalui DNA dari anak. Mekanismenya ada macam-macam nih. Kita baca namanya ada pusing, udah pusing duluan ya. Ada yang de novo. De novo ini kebetulan terjadi. Jadi bapak ibunya tidak ada apa-apa. Kemudian waktu gen-gen itu membentuk anaknya terjadi mutasi spontan ya. Copy number variation itu kan di sini ibu, di sini bapak, di copy nyambung ke sini. Salah satu ini kopinya kebanyakan gitu atau kesedikitan ya. Dan lain-lain tekniknya. Nah, kita lihat tekniknya macam-macam sekali. Sangat rumit lah genetik ini. Kemudian ada yang disebut sebagai epigenetik. Apa epigenetik ini? Epigenetik ini adalah bahwa perilaku dan lingkungan yang terus-menerus diterima oleh anak itu akhirnya dapat mempengaruhi gen. Ada 3 caranya, metilasi DNA, modifikasi suatu protein namanya histon, kemudian melalui RNA. Saya tidak akan bahas hal ini ya, bikin pusing aja. Nah, ASD ini kan faktor lingkungan yang paling sering dituduh ya. Faktor lingkungan menyebabkan ASD. Yang banyak diteliti dan ada bukti ilmiahnya adalah umur orang tua. Nanti kita lihat lagi nutrisi, infeksi virus, dan beberapa obat yang dikonsumsi ibu waktu hamil ya. Tidak banyak nih kita lihat di sini, tidak seperti yang dipercaya dalam pengobatan alternatif untuk ASD. Ya. Ini salah satu penurunan kromosom yang sifatnya de novo ya. You inherit 2 copies of each gene, one from mom and one from dad. In the cases of disease inheritance, a mutation or a disease-causing change in the DNA can be from mom's copy, dad's copy, both copies, or neither. This means that the mutation can either be inherited or arise on its own. Today's video is going to describe the case where a mutation arises on its own. As often found in epilepsy cases, there is no family history and the mutation arises in the child alone. This is called a de novo or new mutation. De novo mutations can arise in 3 different places in development: in the mother's egg, the father's sperm, or the fertilized embryonic cells. If the mutation came from the egg or sperm cells, the parents still do not develop symptoms because their DNA sample does not show a mutation anywhere other than their reproductive cells. However, the child's mutation will affect their entire body in de novo mutation inheritance.
Jadi kita lihat ada banyak pertanyaan nih, bapaknya nggak ada gejala, ibunya nggak ada gejala, kok anaknya bisa ya? Nah itu terjadi karena mutasi de novo, kebetulan terjadi pada anaknya. Dari mana, saat mana mutasinya terjadi? Bisa pada sperma, bisa pada indung telur, bisa juga pada telur yang sudah dibuahi. Jadi ini anaknya yang kena, bapak ibunya tidak ada ya. Ini namanya copy number variation. Biasanya kita lihat yang kiri atas ini 3 ibu, 3 anak ya. Jadi ini. Tapi pada saat terjadi copy number variation, uh, ini bisa aja dari ibunya 3, dari bapaknya tahu-tahu 5 yang terkopi ya. Atau begitu juga sebaliknya. Ini akan menyebabkan gejala pada yang menerima kopi tersebut ya. Nah ini penelitian yang mungkin paling baru ya, 2017 sih, tapi paling besar ini jumlah sampelnya ya, penelitian terhadap anak-anak tahun 82 sampai 2006 ya, yang ASD dipantau sampai 2009. Ini meliputi 37.000 pasangan yang kembar, 2.600.000 kakak adik, kemudian 432.000 ibu dan juga ayah ya, yang kakak adik separuh gimana tuh, bapak ibunya kawin lagi terus punya saudara gitu ya. Nah di antara anak-anak ini ternyata 14.500 anak didiagnosis sebagai ASD. Swedia itu negaranya kecil, jadi gampang mengikuti semua kejadian penyakit pada anak-anaknya. Ini hal yang cukup mengejutkan, jangan sedih ya Bapak Ibu ya. Ternyata ditemukan faktor genetik ASD sebesar 83% ya. Ini kemaknaan statistiknya cukup kuat ya. Ini agak beda dengan laporan terdahulu. Kalau laporan terdahulu sebelum ini ada yang bilang genetik sampai 90%, itu penelitian pada anak kembar, ada yang bilang genetik hanya 38%. Pada penelitian anak kembar di California. Sedangkan penelitian yang terakhir ini, yang saat ini banyak dipegang adalah faktor genetik berpengaruh pada 83% anak ASD. Sedangkan faktor lingkungan itu hanya 17% ya. Jadi banyak nih faktor genetik. Genetiknya apa? Sebetulnya sebagian dari gangguan genetik ini yang menunjukkan gejala autisme selain gejala penyakit dasarnya itu sudah ada sejak dahulu dan beberapa diantaranya mudah terlihat. Ini seperti tuberous sclerosis, Fragile X, Angelman, namanya aneh-aneh ya. Nanti kita lihat satu-satu ya. Jadi penyakit-penyakit ini ada gejalanya sendiri, kemudian anak-anaknya menunjukkan gejala ASD juga ya. Ini misalnya yang sebelah kiri itu ada white spot, tanda putih. Apabila baru punya anak, bukalah semua bajunya dan lihat tubuhnya. Apabila ada tanda putih ini beberapa buah, hati-hati ini adalah white spot dari tuberous sclerosis. Bisa menyebabkan sejenis epilepsi yang susah diobati, yaitu spasma infantil. Bisa juga nantinya muncul gejala dari ASD ya. Apabila sudah besar, itu di mukanya seperti jerawat keluar. Namanya bukan jerawat sih, namanya adenoma sebaseum. Jadi kalau dipencet bukan keluar seperti jerawat, tapi suatu materi yang agak keras. Dengan pada tuberous sclerosis ini di kepalanya ditemukan bercak-bercak putih, itu adalah perkapuran yang tidak normal. Ini yang menyebabkan sumber kejang dan menyebabkan berbagai gejala ya. Gen apa yang pengaruh? Sudah diketahui bahwa gen TSC1 atau TSC2 yang berpengaruh pada tuberous sclerosis. Ini Fragile X. Fragile X ini anak laki-laki, wajahnya segitiga panjang ke bawah, telinganya agak ke bawah ya. Kita lihat telinganya turun ke bawah gitu. Ya. Ini sebabnya kalau saya mendiagnosis autis dari jauh,
saya selalu minta foto dari depan sama dari samping yang bagus ya, untuk melihat kelainan-kelainan di wajah. Fragile X ini, bentar. Fragile X ini terjadi karena lengan dari kromosom X-nya itu mudah patah. Dia tipis begini ya, sehingga mudah patah ya. Gennya adalah gen FMR1. Apakah saya pernah mengalami mempunyai pasien Fragile X? Tidak banyak, hanya mungkin 3-4 orang yang terbukti mengalami Fragile X. Ya, biasanya gejala ASD-nya disertai gangguan kognitif atau disabilitas intelektual dan agak susah diobatin. Pemeriksaan Fragile X bisa dilakukan di Semarang, Prof. Sultana ya. Kemudian ini ada Happy Puppet Syndrome atau Angelman Syndrome ya. Anaknya seperti tertawa terus ya, tapi sebetulnya dia mengalami suatu retardasi mental. Jadi khasnya ya ketawa terus gitu. Kepalanya kita lihat kecil ya. Ini gennya namanya ubiquitin UBNE3A yang terletak pada kromosom 15. Angelman syndrome sering disertai juga gejala autis. Ya. Ini dulu masuk ke autism Rett syndrome, sekarang tidak ya. Rett syndrome ini dulu dimasukkan ke dalam autisme, sekarang tidak ya. Ini anak perempuan, hanya anak perempuan bukan anak laki-laki. Dia normal sampai umur 2 tahun perkembangannya. Bayangkan normal sampai umur 2 tahun. Kemudian pada umur 2 tahun tersebut perkembangannya berhenti. Ukuran kepalanya tidak bertambah dan muncul gerakan-gerakan stereotipik, muter-muter tangan begini yang paling sering ya. Bisa tepok-tepok, bisa begini-gini. Tapi bermuter tangan ini yang sering. Karenanya adanya gerakan stereotipik ini, dia dulu dianggap sebagai salah satu dari autisme. Ya. Gennya adalah gen MECP2 pada kromosom X. Tidak ada obat untuk sindrom Rett sampai sekarang ya. Ini kalau lahir juga pada anak-anak kita lihat kulitnya ya, kalau ada hitam-hitam begini, besar, banyak, lebih dari 6, itu dia menunjukkan suatu gangguan yang namanya neurofibromatosis mengenai kulit dan mengenai otak ya, disebabkan mutasi gen dari NF1 ya. Anak-anak dengan neurofibromatosis juga bisa menunjukkan gejala autis ya. Yang ini adalah sindrom Cornelia de Lange. Lihatnya mudah nih, alisnya nyambung begini tebal ya. Hidungnya terangkat, di sininya pesek, kemudian bibirnya tipis ya. Filtrumnya juga tidak terlihat ya. Ini ada beberapa gen yang dapat menyebabkan sindrom Cornelia de Lange. 1, 2, 3, 4, 5 namanya aneh-aneh ya. Nah, itu misalnya beberapa contoh dari kelainan genetik yang gampang dilihat karena penampilannya khas ya. Dan bisa disertai gejala-gejala autism spectrum disorder. Tapi kalau untuk autis sendiri sebetulnya itu gen yang berperan itu ada ratusan macam. Jadi yang tadi namanya aneh-aneh itu ada ratusan macam ya, dan sangat sulit didiagnosis. Didiagnosisnya bisa dengan berbagai teknik, tadi sudah saya sebutkan, cytogenetik, ada coffee number variation analysis, linkage studies, microarray. Ini ada genome wide, kemudian synaptic gene ya. Lihat namanya aneh-aneh ini, kita ngapalin namanya aja udah pusing gitu. Tapi banyak gen yang berperan. Nah, kemudian tidak dapat ditentukan pada autis itu gen yang mana yang sebetulnya yang paling kuat. Karena ini biasanya ada pengaruh dari beberapa gen.
Kemudian masing-masing gen ini juga pengaruhnya macam-macam. Ada yang pengaruhnya kuat, ada yang pengaruhnya ringan, ada yang memerlukan beberapa gen sekaligus baru muncul gejalanya gitu ya. Jadi pada saat ini sebetulnya pemeriksaan gen pada autis ini memang benar ada faktor genetik, tapi faktor genetik yang mana yang pasti itu tidak dapat diidentifikasi. Ya. Yang kita tahu adalah risiko mempunyai anak lagi apabila sudah mempunyai anak autis. Apabila kita mempunyai anak perempuan ASD itu kalau punya anak lagi, kalau dia laki-laki itu risikonya 17%. Saudara adiknya itu mengalami autis. Kalau perempuan 8%. Sedangkan kalau kita punya anak lelaki yang ASD itu kalau punya adik laki risikonya 13% dan saudara perempuannya 4%. Jadi kira-kira 4-17% anak berikut itu mempunyai risiko autism spectrum disorder. Ya. Nah, ini juga ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa risiko anak berikut mengalami autisme adalah 25 kali lipat dibandingkan populasi normal. Populasi normal ini populasi biasa ya, bukan populasi yang ada anak ASD. Ini kita lihat, gennya sudah saya sebutkan, yang terlibat ini banyak sampai ratusan ya. Kemudian mekanisme genetiknya juga sangat beragam, ada yang mutasi spontan, ada yang diturunkan, ada yang begini begitu. Ya, jadi kesimpulannya pada saat ini pemeriksaan genetik belum dilakukan sebagai pelayanan. Tidak semua anak autisme harus dilakukan pemeriksaan genetik, ya. Hanya sebagai riset, ya risetnya makin lama makin banyak ke arah genetik ini. Ada beberapa faktor lingkungan yang diteliti juga oleh penelitian terakhir. Yang banyak di bukti ilmiahnya adalah nomor 1 umur orang tua. Jadi setiap penambahan 10 tahun umur orang tua meningkatkan risiko ASD kira-kira 20%. Ya. Makin tua orang tuanya setiap tambah 10 tahun risikonya naik 20%. Apakah ya obat-obat yang dikonsumsi ibu dapat berpengaruh dalam timbulnya ASD? Dari sekian puluh obat yang diperiksa, di trial, diteliti ya, ada 2 yang menunjukkan kemungkinan berpengaruh bagi autis. 1 kalau ibunya mengkonsumsi valproat, suatu obat anti epilepsi. Yang kedua kalau ibunya mengkonsumsi suatu antidepresan, selective serotonin reuptake inhibitor ya. Ini banyak dipakai ini. Nah, ini bisa menyebabkan anak-anaknya lebih berisiko mengalami autis. Bagaimana mencegahnya? Ya jangan pakai obat ini waktu hamil ya. Jadi nomor 1 umur orang tua, nomor 2 obat-obatan ibu, nomor 3 ini diteliti nih, rokok banyak diteliti. Ternyata rokok tidak berhubungan dengan adanya ASD ya. Yang lain-lain misalnya infeksi virus pada ibu. Infeksi virus pada ibu hamil ini saya sendiri sebagai dokter anak takut sekali karena efeknya bisa hebat terhadap anak. Misalnya infeksi sitomegalovirus, infeksi rubella, infeksi campak itu sangat berdampak pada anak ya. Nah, sudah diketahui bahwa apabila anak lahir dari ibu yang mengalami infeksi rubella, dia akan mengalami gangguan penglihatan buta, dia mengalami tuli, dia mengalami gangguan jantung, kepalanya kecil, kepintarannya kurang, dan dia memperlihatkan gejala ASD. Ini kita sebut sebagai simptomatik ASD. Anak dengan gejala ASD karena suatu kelainan di otak. Yang paling banyak adalah rubella. Sakit rubella ya, bukannya vaksin rubella gitu. Nah ini tolonglah diperiksa nih waktu atau diberikan vaksinnya sebelum ibunya hamil ya, jadi tidak terkena rubella. Sekarang masih banyak apa tidak? Masih. Ibu-ibu yang bayinya terkena rubella kongenital masih banyak ya.
Nah, ini banyak salah pada pemeriksaan anak-anak ASD. Anak ASD yang penampilannya tidak ada gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan otak, kepalanya kecil, diperiksa virus, CMV, sitomegalovirus, diperiksa rubella, diperiksa toksoplasma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ini diperiksanya pada umur anak agak besar, yang positif hanya IgG, kita tidak bisa membedakan apakah infeksi ini didapat waktu dalam kandungan atau setelah lahir. Dengan kata lain, nggak ada manfaatnya periksa tokso, rubella, CMV itu pada anak yang sudah agak besar. Pemeriksaan terhadap hal ini mestinya dilakukan 2 minggu setelah bayi lahir, dalam 2 minggu. Kalau udah lebih, kita udah susah buktikan. Apalagi kalau tidak ada gejala, ya sudah, kita tidak bakal obati walaupun IgG-nya positif. IgG CMV positif itu mungkin hampir 100% ya. Kalau kita periksa badan kita sendiri juga seringkali positif ya. Keracunan terhadap janin juga banyak disebut-sebut, tapi tidak spesifik racun apa untuk janin ya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, menurut saya satu, tidak usah terlalu pusing memikirkan penyebabnya genetik atau bukan. Faktor genetik bisa diperiksa, bisa, tapi hanya atas permintaan, bukan pemeriksaan yang rutin. Ya, yang penting buat anak-anak ini adalah deteksi dan terapi yang baik. Nah, ini yang jadi problem, sering baru punya anak satu, kemudian ASD mau punya anak lagi. Bagaimana ini? Kita kan udah kasih tahu tadi pertimbangannya bahwa faktor genetik ini 83%, kemudian risiko pada anak berikut bisa sampai 20% ya. Tergantung orang tuanya. Ada yang mau punya anak, ada yang tidak ya. Cuman yang harus kita pikirkan, anak-anak kita misalnya kalau dia tidak bisa mandiri, nanti kalau orang tuanya sudah tidak ada, siapa yang urus gitu. Harus ada saudaranya yang urus. Tapi kalau kita berhasil melakukan terapi pada anak-anak kita dengan baik, anaknya bisa mandiri, ya udah nggak usah pusing ya. Nah, keputusan mempunyai anak lagi atau tidak, ini bisa dirundingkan dengan dokternya. Apabila urgent sekali, bisa dilakukan pemeriksaan DNA terhadap anak untuk menentukan bisa punya adik atau tidak ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kita berdiskusi aja hari ini ya. Jangan marah ya kalau saya bilang ada faktor genetik ya.